boleh tendensi pribadi pra. Para bilang dengar pra, tidak boleh kita tendensi pribadi. Kita diskusi-diskusi, tidak boleh tendensi pribadi pra. Ingat pra ya. Oke. Tidak boleh para bilang ODGJ Yang kau segala anggap macam pra. tendensi pribadi itu Kita mana? kita iya, para bilang barusan apa? ODGJ kan? Nah, oke. Kau beriman nggak kalau Tuhan mati? Enggak, tidak. Tuhan saya tidak Percaya mati. nggak kalau Tuhan mati? Tidak. Yang mati Oke, berarti yang kemanusiaan mati dia. di kayu salib, yang mati selama 3 hari, setelah dari kayu salib itu yang mati selama 3 hari itu bukan Tuhanmu. Itu kemanusiaan dia. Oke, kemanusiaannya bukan Tuhan Tuhan itu ya. tidak mati. Dengar dulu pra. Berarti dosamu ditebus dengan darah manusia, bukan darah Tuhan ya. Sabar dulu pra. Sabar, tenang dulu, santai gitu pra. Biar jawab dulu. Sabar dulu. Kau beriman nggak Tuhan mau mati di kayu salib? Dengar dulu, biar ku jelaskan dulu pra. Dengar dulu pra. Jawab bukan jelaskan. Kau kau percaya nggak Tuhan kau mati di kayu salib? Tuhan tidak bisa mati pra. Oke, berarti yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan? Kemanusiaan dia yang mati. Kenapa? Yang saya tanyakan yang mati di kayu salib, yang metong di kayu salib, Tuhan atau manusia? Habis. Kemanusiaan dia. Oke, berarti manusia yang metong di kayu salib. Iya, kemanusiaan dia. Iya betul. Oke, manusia. berarti dosamu ditebus dengan darah manusia. Ini kubalikkan ya, Pra ya. Apa bilang apa barusan? Bilang barusan. Berarti dosamu ditebus dengan darah manusia. Jawab saja. Yang memiliki darah siapa, Pra? Manusia kan, Pra? Monyet pun punya darah, monyet. Di situ salah para bilang manusia tadi. Gak ada para bahas monyet kan, Pra? Ada kau yang bilang manusia. Di situlah siapa? Gini, yang Pra. bilang adik. Kita diskusi itu. Dengar dulu. Kita diskusi yang baik. Dengar dulu. Untuk menebus Pra. dosamu, manusia atau Tuhan? Dengar dulu, Pra. Kan ku jawab ini, Ya Pra. jawab manusia atau Tuhan. Kita tadi kan bahas manusia kan, Pra? Kau yang bilang manusia bukan aku. Iya. Yang metong di kayu salib, pegangan adik, pegangan. Yang metong di kayu salib. Santai, Pra. Iya, yang metong di kayu salib, manusia atau Tuhan? Kemanusiaan dia. Manusia ya, yang metong ya. Oke, berarti darahmu ditebus dengan darah manusia. Jangan nyungsep kamu. John. Berarti dosamu ditebus dengan darah manusia. Iya, darah manusia. Tuhan menjadi manusia, Pak. Teman-teman Karena ya, Tuhan ajaran pagan. Iya. Fix ya. Kok ajaran pagan pula? Di situ salah. Kok ajaran pagan? Iya, pagan. Kok jalan bukannya pilih ya bilang ajaran pagan. Persembahan darah manusia itu adalah ajaran pagan, fix. Paganisme. Salah, Pak. Di situ salahnya para. Kok selesai pula? Paganisme. Tidak bisa. Kok paganisme pula? Pagan tidak boleh mempremium, Pra. Ajaran yang menumbalkan darah anak manusia itu ajaran pagan, Adi. Tidak, Pra. Tidak, Pra. Tidak. Terserah kau mengelak, tapi seluruh dunia mengakui itu adalah ajaran dari paganisme, menumbalkan darah manusia, mengucucurkan darah manusia untuk keinginan atau hajatnya pribadi. Udah selesai. Apa lagi mau didiskusikan? Selesai pula. Kau ngerasa gini, adik, kau tuh nggak ngerasa. Wajar kau nggak ngerasa. Karena kau nggak pakai akalmu. Wajar kalau kau ngerasa, tapi kenyataannya ternyata kau mengimani ajaran paganisme. Buktikan ajaran pagan itu dengan darah, Pra. Buktikanlah, Pra. Kalau memang itu, ini datanya ya. Iya, buat datanya, Pak. Nih. Yuk. Bentar dulu, Pra. Bentar dulu. Berapa, Pak? Bentar ya.
Nih, baca. Ritual pengorbanan darah manusia pernah dilakukan dalam paganisme klasik, terutama dalam kepercayaan Viking dan masyarakat Yunani Romawi. Namun praktik ini sudah tidak dilakukan lagi dalam neopaganisme. Contoh ritual pengorbanan darah dalam paganisme klasik ini dia. Ini, persembahan untuk Theotatis, persembahan yang ditenggelamkan, persembahan untuk Eros, korban gantung dan dicambuk sampai metong. Ini, persembahan buat Biot, ritual pengorbanan darah dan daging yang dilakukan oleh Viking Norok di Islandia pada pergantian umat Muslim. Ini tengok nih. Loh, mana dia? Fix ya, paganisme. Ini tuh teman-teman, ternyata diakuinya kan. Ini di share sama Ito Isti di YouTube-nya. Satu dari teman Kristen mengakui ya, atau seakan-akan menyampaikan ternyata yang mati di kayu salib dengan darahnya bercucuran itu adalah darah manusia, bukan Tuhan. Seakan-akan dia mengatakan ajaran dia adalah ajaran dari paganisme. Ya. Oke, TY. Next. Cair drone. Cair dong. Kak Jijahanan dong. Namanya lucu kan Jijahana, bukan Jijahanam ya. Oke. Ti, selamat pagi agama Pati. TY. Selamat pagi Kak, saya Kristen tuh Kak. Oke, sebentar ya Kak. Modal bicara selamat pagi agama apa modal bicara? Apa pantas kamu Dari merasa gak agama cair apa? dong, Jehana. Selamat, terima kasih. Modal bicara selamat pagi agama apa? Apa pantas kamu menanyakan saya agama apa? Ya, kenapa kau minta naik? Dah aku turunkan bolak-balik tadi, dah turun. Apa pantas kamu menaikkan nanya saya agama apa? Apa pantas kamu naik ke sini kalau agamamu gak mau ditanya? Gak beradab Ada itu, aja. Bun, turunin aja. Gak beradab, Apa gak beradab. pantas kamu nanyakan agama saya? Terus kau ngapain naik ke sini, Baluap? Ngapain? Bunda baik. Ngapain? Bunda Ibu baik-baik. Giba, nantilah. Baik-baik ngasih salam, dia begitu jawabnya. Kurang aja. Itulah Oten, malu dia ngaku Oten. Oke, Alastoise, selamat pagi agama apa? Ya, pagi, Agama apa, Pak? Nasrani. Abang menuhankan Yesus atau tidak? Maksudnya Bang, dalam hal abang menuhankan Yesus atau tidak? Yesus Tuhan atau tidak? Bang, pertanyaannya dalam hal apa sekarang? Anda kan ngaku Nasrani, saya tanya Yesus Tuhan atau tidak? Mbak, gini aja itu. Sejak kapan di KTP warga penduduk Indonesia ada tertulis Nasrani agamanya? Kapan? Kalau Sois. Ada. Karesteng bilang aja. Yang tertulis di dalam KTP mulu, adik. Agamamu apa, adik? Sekarang yang mau dibahas apa, Rupen? Oh alah. Astagfirullahaladzim. Turun. Udah turun. Udah ada ini, ada Kak TY. Oke, silakan. Kak, silakan, adik Kak. TY. Adik TY, kenapa Anda masih ngikutin orang dalam neraka, adik TY? Silakan. Saya Kristen artinya itu pengikut Kristus. Itu kan bahasa Yunani ya, pengikut Kristus. Pengikut Kristus, Mesias. Saya nggak tanya itu, Juru selamat. adik. Saya nggak tanya itu. Mau kau bilang pengikut Kristus, pengikut siapapun itu urusanmu. Yang saya tanyakan, kenapa Anda ngikutin orang yang di dalam neraka? Ayatnya mana ya di dalam Galatia 3:13. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Pelan-pelan, dari kutuk. Pak, pelan-pelan Kak, kita harus pakai sumber ya. Nah, ini utamanya menghafal. Ini Galatia berapa Kak? Galatia 3:13. Jangan setelah ini kalian teriak, kami bukan umat hafalan.
Itu konteksnya Memang dibenarkan bukan karena iman ya, Kak ya. tapi ketika diskusi kan nyusahkan. Itu ayatnya 1 sampai 14 itu konteksnya dibenarkan oleh iman. Itu surat Galatia ditulis Paulus ya, Kak ya. Tahu. Ya, itu bukan perkataannya Yesus itu tapi surat yang ditulis oleh Paulus. Tahu, berarti yang telah mengutuk Yesus siapa? Kita baca dulu ya, Kak ya. Kita baca dulu. Udah dibilang dia tadi Ya, kan. sabar, Surat Kak. itu Kita ditulis harus oleh dibaca Paulus. terus. Berarti yang Ya, telah kita- mengutuk Yesus siapa? Ya, kita baca dulu makanya Kak Ya, supaya silakan. tahu. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena itu ada yang tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai ke bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Seperti itu. Oke, dengan jalan menjadi apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Kan itu kalau di kitab Taurat itu kan ada berkat dan kutuk ya Kak, ada diucapkan. Cair bro. Ada berkat dan kutuk. Enggak gini loh adik, saya tanya berdasarkan Galatia 3:13, dengan jalan apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Ya ini makanya saya lagi jawab Kak. Namanya kutuk itu buah dari sesuatu yang kita buat. Upah dosa itu kita jadi terkutuk kalau kita taat, berkat. Kutuk itu harus dihukum, upahnya maut. Gitu Kak. Jadi kematian gitu. Jadi yang terkutuk itu kita, karena kan tidak ada manusia tidak berbuat dosa ya. Seluruh dunia ini kan pasti orang pernah berbuat dosa. Nah, upah dosa itu kan mau terkutuk kita. Nah, Yesus itu menggantikannya. Di sini kan jelas Kristus telah menebus kita. Gitu, dia menggantikan. Harusnya kayak saya ini manusia terkutuk ya, manusia berdosa ini, saya harusnya mati. Tapi karena kasihnya Bapa itu, dia memberikan Yesus sebagai ganti tebusan buat saya. Konteks ayat itu begitu Kak. Jadi yang terkutuk itu saya, karena saya ini manusia berdosa. Itu kan tidak ada orang di seluruh dunia ini, kan nggak ada orang nggak berdosa kan. Nah seperti itulah gitu Kak. Jadi bukan Yesus terkutuk, bukan, tapi dia menggantikan posisi itu. Makanya Jadi jelas kakak berarti yang terkutuk itu kakak ya, yang terkutuk itu kakak. harusnya setiap orang yang berdosa, upah dosa Enggak harusnya kak, berarti yang terkutuk itu kakak. Galatia 3 ayat ini tertulis upah dosa adalah maut Kak. Iya, berarti yang terkutuk itu kakak. Saya orang berdosa, jelas saya akan nanti dikutuk. Iya, berarti yang terkutuk itu kakak. Jawabnya susah banget. Yang terkutuk itu kakak. Iya. Di sini Betul. nggak ada tertulis gitu Kak. Dia menggantikan jadi Aduh, siapapun. cair dong. Kak, di situ juga nggak ada kata menggantikan kak. Di situ tidak ada kata Kak, menggantikan. lihat ini lihat Itu Kak. itu Kristus comormu telah aja menebus. kata menggantikan. Kita telah menebus. Kristus telah Telah menebus. Iya ditebus. Jadi sebenarnya kan yang berhutang nih kita. Dia tuh menebus kita ini loh. Berarti kakak yang terkutuk. Saya yang berhutang makanya ditebus ini. Ditebus. Iya, berarti kakak yang terkutuk. Kakak lihat nih. Iya. Kristus. Iya, berarti telah kakak yang menebus. terkutuk. Allahu Akbar. Berarti yang Ya, terkutuk salah. kakak kan, Dis kan? Salah satunya saya. Ya betul. Ya, berarti kakak tempatnya di neraka. Itu Harusnya, maksudnya Bang tapi- Paro, berarti Oh iya, tempat tapi kakak kan- di neraka karena orang yang terkutuk neraka lah tempatnya. Matius 25 nomor 41. Betul. Makanya Betul, kita perlu kata- Kristus, makanya ditebus. Kristus telah menebus. Betul katanya. Sekarang saya tidak di neraka. Ini Berarti ayatnya betul jelas. kakak Kristus masuk telah neraka menebus. kan? Kristus telah Betul menebus. katanya pula. Astagfirullahaladzim. Kristus telah menebus. Iya, Makanya saya ngelek. ditebus. Mbak tetep lah. Alah. Jangan kayak gitu lah, woi. Jangan ditombak ya, saya
Ditombak ya, saya sudah 2 kali akun Janganlah. Tetap. saya Bang saya Faro, Bang Faro. saya nggak Iya, menggugat iya Kak, iya, iya. Iya Kak, iya, itu dia. Berarti KTY ini udah mengakui bahwa dia masuk neraka. Oke. Lanjut Bang Faro. Tidak. Saya tidak, karena saya ditebus. Karena saya ditebus. Saya ditebus. Saya menerima rahmat Allah di dalam Yesus. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Gini Saya loh tidak kakak, neraka. adik TY, pelan-pelan kita ya. Ya. Tadinya kan kamu nih yang terkutuk, betul? Iya, betul. Karena saya Oke, orang berdosa. hingga ya. akhirnya, Ditebus. aduh, nggak bisa ngomong. Ayatnya jelas Pelan-pelan. kakak mau sangkal Injil ini. Kita pelan-pelan ngomongnya. Iya, kasih waktu ya. Tadinya Durasi kan 5 menit ya. Tadi enggak, kita titokan saja. Tadinya kan adik yang terkutuk, betul? Ya. Oke, lalu Yesus menebus Anda dari kutuk, betul? Iya, betul. Dengan jalan menjadi apa? Dengan menggantikan hukuman saya, harusnya saya yang mati. Dengan Jalan jalan menjadi kutuk. Kan gitu kata Galatia 3:13. Makanya dia mati dihukum Nanti mati dulu, di nafsu Kaisari. kali lah kalian mau membunuh Yesus itu. Nafsu kali. Langsung mati. Nanti dulu. Nafsu kali. jelasin. Lah dulu. Buru-buru kali mau membunuh dia. Bunuh dulu. Oke. Tadinya kan adik yang terkutuk. Udah. Setelah itu, Yesus nebus Anda dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dari kondisi itu, setelah Anda terbebas dari kutuk, siapa yang menjadi terkutuk? Siapa yang jadi terkutuk? Siapa? Setelah Anda bebas dari kutukan, setelah itu yang jadi terkutuk siapa? Dengan kondisi itu. Ayatnya jelas, kakak putar-putar loh. Kakak sangkal Injil jadinya. Tadi ayatnya jelas loh kak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk, karena kita. oke. Dengan jalan apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Menggantikan posisi saya. Iya, dengan jalan apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Namanya kalau Dengan jalan? dikutuk ya mati kak. Orang kalau diberkati itu hidup. Berdasarkan Galatia 3:13, adik. Dengan jalan apa Yesus menebusmu dari kutuk hukum Taurat? Ini sudah disebut kak. Bagaimana sih? Di sini kan sudah tertulis. Dengan jalan apa? Jalan menggantikan hukuman itu kan. Ya Allah, ya Allah. Jadi inilah teman-teman ya edukasi yang kita dapatkan. Ternyata teman-teman Kristen ini berupaya mematikan akalnya. Ya harus Gimana punya caranya, akal Kak? kak. Nggak punya akal ya gila. Berupaya dia mematikan akalnya untuk membenarkan imannya. Apakah ketika itu akal itu merontak akalnya. Tapi dia tetap berupaya untuk menekan akalnya supaya jangan lebih condong daripada imannya. Itu Ditekan kan- akal itu tadi. Itu kan Nggak negatif mungkin thinkingnya nyambung. kakak. Ini kan kenyataan nggak kita. paham. Teman-teman 1.800 orang saja nonton di bawah paham makna pertanyaanku. Dia nggak paham, nggak mungkin. Coba tanya teman-teman lagi, di Bang bawah. Nih, contoh teman-teman di bawah nih, kutanya nih. Ketika Yesus menebus kakak TY dari kutuk hukum Taurat, Yesus menebus kakak TY dari hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Tapping di bawah teman-teman. Dengan jalan menjadi apa Yesus menebus mereka dari kutuk hukum Taurat? Menjadi Tengok tuh, kutuk. Jadi kutuk, semua jadi Menjadi kutuk. Kutuk semua, tahu semua. Bukan menjadi Kakak pun tahu. Masa kakak nggak bisa menjawab? bukan menjadi kutuk kak. Kutuk itu artinya itu hukuman kak. Kok menjadi hukuman Kan akhirnya? begitu Bible mau mengatakan. Kristus Kutuk itu artinya telah menebus hukuman, kita berkat itu artinya dari upah, kutuk Kak. hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, kutuk itu hukuman artinya. Jadi dia yang menanggung Iya, hukuman. berarti Makanya lihat bahasa kan Yunani-nya. yang jadi kena Kutuk hukum artinya- itu Yesus. Tadinya Iya, kan yang ada kena yang hukum dia dihukum. menggantikan hukuman. Iya, Iya, jadi menggantikan kalian kan. supaya Digantikan berkatnya kalian, dari jadi Abraham dia sampai ke terhukum. kita. Iya, Ya. jadi dia yang terhukum kan. Iya, betul. Iya, betul. oke, Dia siapa yang menggantikan menghukum hukuman. Yesus?
Siapa Dia yang menghukum menggantikan Yesus? hukuman. Siapa yang menetapkan hukuman atas Yesus? Kan dari awal kedatangannya Nabi Yohanes Pembaptis sudah menubuatkan di Yohanes 1 ayat Yang 29. saya tanyakan, Inilah siapa yang anak telah domba menetapkan Allah hukuman penghapus terhadap dosa Yesus? dunia. Ya makanya itu Nabi Yohanes Pembaptis itu dari Bro, pertama cair sudah dong! Bang Vidi Almrong! Cair dong! Kak, baca itu Yohanes 1 ayat 29. Sudah Yang dinubuatkan saya inilah. tanyakan, iya, penghapus dosa, penebus dosa Yohanes 1 nomor 29, anak domba, ya kan? Iya. Di situ dikatakan, ya, anak domba Allah telah datang. Menghapus Sekarang dosa saya tanya, dunia. iya, apa isinya Yohanes 1:29? Sekarang kita kaji, nggak apa-apa lompat lah. Ya, Apa Yohanes 1 ayat 9. Ini dia sebagai nabi penutup ya. Yohanes Pembaptis ini memberitahu ke umat. Saat lihat Yesus itu dia memberitahu, inilah anak domba Elohim penghapus dosa dunia. Seperti Oke, itu. Yesus itu manusia atau domba? Itu istilah Kak. Jadi dibilangi Oke, domba jangan di mana seperti tertulis domba. Yesus mengatakan kata anak domba adalah istilah? Di mana tertulis? Makanya itu fungsinya Kakak punya otak. Emosi, emosi cair dong, emosi. Seperti kita pun disebut anak-anak domba, Yesus Gembala. Itu istilah. Sekarang saya tanya, Harus cerdas. ketika ayahmu lewat, ku bilang anak kucing lewat, ku bilang marah nggak ayahmu? Oh bukan, saya sering dibilang gini, dasar anak seperti katak dalam tempurung. Orang tua saya bilang saya katak dalam tempurung. Beda. Ini Nah, ketika sama ayahmu aja, lewat, Kak. ayahmu lewat, ku bilang anak B2 lewat, marah nggak ayahmu? Beda Kak, makanya harus disesuaikan dengan konteks. Makanya saya tanya, yang dilahirkan Maria dalam Matius 2, manusia atau domba? Itu Kakak harus Pastikan pahami dulu manusia atau konteks. domba ini yang dilahirkan ini. Ya wajar Kakak nggak paham, kalau orang Israel tuh paham karena mereka Kok itu nggak tahu konsep penebusan. Kalau setiap Kalau mereka memang salah orang itu Israel paham, kasih satu ayat dari catatan-catatan atau buku Tauratnya Musa mengatakan Maria akan melahirkan anak domba. Kasih ayatnya di mana? bukan di situ, bukan di Kasih nubuat dombanya. dari kitab-kitab Yahudi mengatakan Maria akan melahirkan anak domba. Di mana? Bukan gini Kak, waktu Di mana zamannya Musa. datanya? Sabar. Waktu zamannya Musa itu kan mereka selalu menggunakan penghapusan dosa setiap salah itu menggunakan domba, darah domba. Nah, nanti Tuhan tuh katakan itu ada satu perjanjian untuk kamu sampai nanti penggenapan itu terjadi. Hutang nyawa tidak bisa dibayar dengan darahnya hewan, harus dibayar dengan darahnya manusia juga gitu. Di mana tertulis pagan, teman-teman? Pagan kan? Itu bukan Enak pagan. lagi dia kan? Paganisme kan? Kakak buka, Hutang Yesus dosa itu nggak bisa bukan. dibayar dengan hewan sesembelihan, tapi dengan darah manusia juga. Pagan. Gua Kakak udah buka Matius 26 ayat 28. Ini kakak sangkal 22. perkataannya Yesus. Yesus berkata begini, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini perkataannya Yesus di Matius 6 ayat 28. Oke. Kalau Di kakak ayat tidak terima sebelumnya, perkataan Yesus, di ayat sangkal. sebelum di kalimat sebelumnya Anda katakan Yesus ini diutus oleh Bapa, betul? Jelas, dia diutus Oke, bapaknya. kalau Elohim. gitu ketika Yesus berkata inilah darahku, inilah dagingku, ketika Yesus berkata begitu, jika memang itu kehendak dari Bapa, kasih validasi dari Bapa membenarkan perkataan Yesus mana? Mana? Ketika Yesus berkata darah dan daging dialah yang harus dikorbankan, tulisan dari Matius tadi untuk menghapus dosa. Mana Nah, itu validasi dari Bapa Nabi membenarkan Yohanes perkataan sudah Yesus? nubuatkan inilah darah anak domba. Oh, nubuat penghapus dosa lagi. dunia. Itu tadi Yohanes. Kok Ini nubuat Yohanes lagi? 3 ayat 16 Allah juga berkata. Yesus Allah dan berkata, Yohanes itu hidup sejaman, Dinda. Iya, Kok ada pula nubuat hidup sejaman? dan dia nabi penutup. Nabi penutup Kok di nabi perjanjian lama. penutup? Berarti bareng ini dua nabi waktu itu turun. Nabi dan Dia Nabi duluan. Yohanes dan Nabi Yesus. Ya beda-beda jaraknya mungkin tahun saja kan lagi hamil. Kok beda Nabi jarak? Yohanes. Jadi yang membaptis Yesus itu di atas sungai itu siapa? Nabi Yohanes. Nah, berarti kan mereka hidup di satu zaman kan? Iya, satu zaman. Nah, satu nabi namanya Yohanes, satu lagi nabi namanya Yesus, dua nabi waktu Tidak itu. ada. Yesus bukan nabi, anak Allah. Jadi, oke, berarti Yesus anak ketika Allah. itu
turun ke dunia ini adalah nabi dan juga Tuhan gitu. Bukan, dia anak Allah ini. Kakak baca Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus tuh Di anak. mana pula di situ dia katakan dia adalah anak Elohim. Ya sudah, Allah nggak pakai Elohim, pakai Allah, itu kan bahasa Yohanes Ibrani 1 nomor Elohim. 18 tidak ada di dalam Bible, tidak ada Yesus mengatakan aku adalah anak Allah atau anak Elohim, nggak ada. Oh ya. Nggak ada. Lukas 1 ayat 35 itu Maria menjadi saksi, malaikat pun mengatakan bahwa yang Apa kata dilahirkan Maria? itu, ya kita buka Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat ini kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ini malaikat yang dengar Maria. Habis itu Nabi Yohanes juga dengar, Allah sendiri berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkan Bacalah sampai dia. ayat 37. Iya, dia anak Allah, saksinya banyak. Allah sendiri yang Baca dari ngomong. ayat 31, comot-comot aja. Iya, Kenapa tapi nggak kan, baca dari ayat 31? Hah? ya kan betul Kak. Bacalah dari Lukas 1 nomor 31 sampai 35, baca. Ya kan betul, Yesus kan punya tubuh sama roh Kak. Makanya secara tubuh itu fisik disebut anak manusia. Secara roh disebut sebagai anak Allah karena bukan dari Maria kawin sama Yusuf. Bukan Oke, di hasil mana sperma dikatakan pria. secara tubuh fisik Yesus manusia, Anak secara roh manusia. dia anak Allah. Di mana Iya, tertulis? ya begitu konteksnya ayat itu. Ya, di mana tertulis itu? Yesus kan punya fisik kan? Yesus punya fisik nggak? Yesus kan punya fisik. Kali kalian suka kalian yang ngarang itu. Itu bukan ngarang, itu fakta. Kak. Itu fakta. Di mana Yesus berkata, dagingku manusia, rohku Tuhan, di mana? Itu Sama Bibelmu aja, aku nggak percaya, kakak. Bagaimana dengan mulutmu? makanya kakak harus Bibelmu cerdas. saja kau bantah. Bibelmu saja kau bantah. Bagaimana aku bisa percaya dengan perkataanmu? Makanya kakak cerdas. Roh Kudus ini bahasa Yunaninya tuh parakletos. Nah, beda dengan roh Allah. Kalau manusia itu punya roh Allah itu peunema. Makanya ini kan kitab terjemahan. Di Jadi mana kakak harus pula roh cerdas. Allah itu pneuma? Ya enggak. Kakak itu kan manusia. Roh Kakak itu, punya. kalau dia tunggal roh itu pneuma. Pneuma, hantu itu. Kalau dia Roh Kudus, Kakak manusia punya tubuh sama roh manusia enggak? Hah? Kakak kan punya tubuh. Kakak ini manusia toh. Di dalam diri kakak kan ada tubuh dan roh toh. Roh kakak itu Jadi dari mau roh adik Allah, toh. samakan aku sama Tuhanmu. Beda kak. Kalau kakak itu rohnya kakak itu dari Oh Allah. enggak, jadi mau namanya roh samakan manusia. aku sama Tuhanmu, mau samakan. Beda. Kakak punya roh manusia. Jadi Yesus itu punya roh perumpamaan. kudus. Kalau gitu Tuhanmu. Mau Ini samakan fakta aku sama sudah. Tuhan juga. Fakta Kalau sudah memang tak ingin menjawab. menyamakan aku dengan Tuhanmu, kenapa kau jadikan aku sebagai analogi Tuhanmu? Kakak kan manusia, kakak punya tubuh sama roh manusia. Kalau Yesus itu punyanya tubuh sama roh kudus, itu bedanya. Makanya Di kakak tidak mana bisa menghapus dosa. tertulis? Yesus Di bisa. mana tertulis dalam Bible? Bapak mengatakan Yesus ini dalam tubuhnya ada Roh Kudus loh. Di mana? Ini kakak baca, jawab malaikat, Roh Kudus akan turun. Kakak bantah sudah, ini Injil ini sangkal sudah. Ini jelas Roh Kudus akan turun atasmu. Satu-satunya yang kejadian seperti ini cuman Isa, Yesus. Makanya disebut kudus tuh Yesus anak Allah. Mbak Kakak lahir baca. kan nggak disebut Lukas 1 kudus. nomor 31-nya baca. Dari nomor 31-nya coba dibaca. Ini kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nah, namanya perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu dan bertanya ke dalam bahasa artinya salam. Katanya kepadanya, jangan takut.
Hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang hendak engkau namai Yesus. Yang akan Yeah. menjadi besar. Disebut sebagai anak Engkau Allah yang akan tinggi. Ini mengandung disebut apa? seorang anak laki-laki. Ya, yang disebut anak Allah Seorang yang anak maha tinggi laki-laki dan ya. kuasa. Berarti pada saat itu Maria mengandung manusia. Setuju? Ya, yang disebut anak Allah, lanjut ayatnya itu, yang disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Nah, yang punya gelar ini cuman Yesus, Kak. Kakak lahir kan nggak disebut. Si Bondan, anak Allah, kok nggak ada tuh, karena kamu kan nggak dari Roh Kudus. Oke, berarti Yesus ini adalah anaknya Allah, anak Elohim. Betul? Karena dia itu ada dari Roh Kudus. Mamanya Yesus siapa? Maria tuh, Kak. Maria. Berarti Maria dan Elohim suami istri. Oh, itu yang pangan, itu yang Siwa kawin Parwati, itu kalau konsep pangan gitu. Siwa kawin Parwati atau si Zeus itu kawin siapa itu dia Ya, punya kalau anak gitu, Theseus. oke. Kalau Itu gitu konsep dengan cara pangan. apa? Dengan jalan apa? Apa kapasitasnya Yesus kau katakan anak Elohim? Bukan saya yang katakan, malaikat yang katakan. Aduh. Iya, atas dasar apa malaikat itu mengatakan dia anak Elohim? Ya karena Roh Kudus asalnya ini. Dia ini bukan dari sperma pria. Dari Roh Kudus turun kepada perawan. Makanya dia punya gelar itu anak Allah, anak Oke, tunggal. ternyata Roh Kudus itu ada dalam diri dia. Iya ada. Nah, oke. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Ya Allah lah. Lari ke Allah lagi. Kan tidak ada sesuatu yang jadi tanpa izin Tuhan. Segala Dalam sesuatu Matius di bumi ini. 1:18, di situ tadi dikatakan dalam Lukas 1, Maria itu hamil dari Allah atau Maria hamil dari Roh Kudus. Makanya ini kitab sudah menjawab, kakak sangkal terus. Ini Ya, sudah apa yang jelas. Ini Roh Kudus turun Roh Kudus. Roh turun Kudus kan, atas. dia hamil dari Roh Kudus kan. Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah. Ini ya, dengan kuasa Allah itu bisa menaungi. Siapa? Tanpa kuasa Allah mana ada perawan bisa hamil? Oke, jadi ya Maria ini hamil dari mana? Dari Roh Kudus atau dari Allah? Dari kuasa Allah, Roh Kudus itu bisa turun, jadi bikin dia itu buncit perutnya. Jadi keluarlah Oke, bayi yang di dalamnya setelah ada itu, Roh Kudus. setelah Yesus lahir, Roh Kudus ini diam di mana? Ada di dalam dia lah. Dalam diri Yesus kan? Iya, makanya bisa menghapus Oke, dosa. berarti Allah memerintahkan Roh Kudus menjadikan Maria hamil, betul? Bukan, jangan rubah ayat sudah. Makanya kakak nanti itu sesat. Sudah Loh. jelas Roh Kudus itu turun. Roh Kudus Ayo, itu jelasin. Allah bukan? Maksudnya Roh Kudus itu Allah bukan? di situ nggak ada tulisannya begitu. Jangan Saya tanya, menambahi. Roh Kudus itu Allah bukan? Jangan menambahi. Tidak ada Saya tulisan tanya, bukan begitu. nambahin. Saya tanya. Roh Kudus itu Allah bukan? Itu bahasa Silakan singkat. terserah Anda jawab iya, bukan. Roh Kudus Ya, itu saya- Allah bukan? Makanya supaya tidak sesat, jangan menjawab di luar apa yang Alkitab tuliskan. Bedakan dulu Dinda pertanyaan sama jawaban. Ini pertanyaan. Aku bertanya bukan menjawab. Bahkan kau yang harusnya menjawab. Nah, itu kan Roh Kudus itu. Tanya, Roh Kudus itu Allah bukan? Sabar, saya jawab makanya di sini. Roh Kudus ini kan parakletos ya, parakletos asli bahasanya ini kan ini kita terjemahan. Berat nih teman-teman. Roh Kudus itu Allah bukan? Gimana menjawabnya itu? Gimana menjawabnya itu? Kalau kau tanya Gini, Jibril itu gini, Allah sekarang bukan. gini. Jibril Kan kau itu tanya. Allah bukan, ku bilang. Ya Kalau jelas kau tanya, bukan, karena dia malaikat, dia diciptakan. Nah, sekarang saya Sedangkan tanya, gini, Roh sedang Kudus gini. itu Allah bukan? Dan gini Kak, itu namanya saja sudah roh, tidak bisa kita lihat. Kok tanya Makanya gitu saya bagaimana? tanya, Roh Kudus itu Allah bukan? Kan kakak itu sudah dibilang roh itu kan nggak bisa dilihat lah. Kok tanya Allah nggak bisa dilihat, gimana? Kok tanya ke Iya, saya? berarti antara Roh Kudus dan Allah itu dua pribadi berbeda. Bukan ya? Itu rahasia lah, karena kan saya juga tidak tahu, karena itu kan roh, sesuatu Loh. ada tapi nggak bisa dilihat. Kalau rahasia kenapa kalian cerita-cerita Roh Kudus di Bibel? Ya kan ada tertulis di sini, kalau
pakai terus memang turun. Rahasia tuh disimpan, rahasia disimpan, Mbak. Roh Kudus. Marah aja. Kita kan sudah tertulis Roh Kudus turun. Iya, ketika Roh Kudus ini turun, Roh Kudus ini Allah bukan. Nah kalau Allah itu kan nggak bisa dilihat Kak. Kok tanya Roh lagi Kudus gimana? bisa dilihat enggak? Roh Kudus bisa dilihat enggak? Bisa hanya orang tertentu seperti Nabi Yohanes tuh lihat waktu kan Mesias itu ada Oke, dinyatakan berarti habis Roh Kudus itu habis bukan Allah ya. Dia bisa menyatakan ini seperti Iya, rasul-rasul kita berarti lihat Roh seperti Kudus api. itu, ya Roh Kudus itu berarti bukan Allah ya. Bapak bukan Bapak ya, bukan Bapak dia. Kalau Bapak itu tidak Ya Roh terlihat, Kudus, dia tidak bisa oke. terlihat. Roh Kudus ini bukan Allah Bapa ya, bukan ya? Bukan karena Bukan, dia bisa oke, terlihat, oke, dia cukup, bisa terlihat, dia cukup, bisa bentuk cukup. bentuk Oke, burung, dia bisa cukup. bentuk ya. Roh Kudus itu ternyata bukan Allah Bapa. Oke, jika Roh Kudus ini bukanlah Allah Bapa, apakah Roh Kudus ini ciptaan? Tidak, dia tidak diciptakan. Berarti dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ya. Oke, Allah Bapa, apakah dia ciptaan? Mana di kitab Kejadian ini kalau kitab Kejadian 1 ini. Iya, saya tanya, nggak usah lari ke Iya. cerita kejadian. Saya tanya, Karena ini- Allah Bapa ini ciptaan atau bukan? Ya tidaklah. Tidak, berarti dua ya. 1. Berarti dalam iman Kristen dua yang bukan ciptaan, Roh Kudus dan juga Allah Bapa, betul? Ya, Allah Oke, ini betul. Allah yang menciptakan. Iya, Kejadian dua 1 teman-teman Allah ya yang bukan menciptakan. ciptaan dua ya. Allah yang tidak ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan belum kosong. Saya nggak nanya langit dan bumi. Allah melayang-layang. Jadi Roh Kudus Allah, Roh Kudus Saya itu nggak tidak tanya diciptakan. Ini. Ini ada Saya di nggak tanya Kejadian Kak? itu. Gak usah terangkat, Oke. jawab aja Mbak. Jawab Iya, Bang Kak, Faruk iya. aja. Iya, Oke, Kak. antara Allah Bapa dan juga Roh Kudus ternyata bukan ciptaan kedua-duanya. Oke. Iya, betul. Nah, ketika Roh Kudus ini bukan ciptaan, apakah dia pernah menciptakan? Makanya kakak tadi saya suruh buka kitab Kejadian supaya paham. Pada Di situ kan mulanya, Roh Allah. iya sebentar kakak saya jelaskan. Ini kitab Kejadian 1 ayat 3 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di permukaan. Nah ini berfirmanlah Allah. Jadi Allah menciptakan tuh memakai medianya nih firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, ting, jadilah apa tumbuh-tumbuhan, ting, jadi gitu. Jadi ini dia pakai media itu firman. Jadi ada Allah, Roh Kudus, firman Allah gitu. Kok tiba-tiba masuk lagi si Firman ini? Iya, dia menciptakan firman. Ini kan satu hubungan. Kok masuk lagi si Firman? Alatnya Tadi itu kau alatnya. bilang adik, Roh Kudus itu bukan ciptaan, betul? Iya. Oke, Allah Bapa bukan ciptaan, betul? Bukan. Mm-mm. Oke, Allah Bapa ini menciptakan enggak? Menciptakan lewat firmannya, lewat Oke, perkataannya. Roh Kudus ini menciptakan enggak? Dia kan di dalamnya Bapak. Dia biar hidup. Gimana? Saya tanya, dia menciptakan atau Allah tidak? tidak punya roh ini, Allah kalau tidak punya roh ini kan arahnya jadi benda mati. Dia rohnya Saya Allah. tanya, Roh Kudus itu menciptakan tidak? Dia ada di dalamnya Bapak lah. Aduh, udahlah, udah. Yang menciptakan kan firman, yang menciptakan kan Allah. Lubang ngeyel udah. Kan Lubang Allah. ngeyel, lubang ngeyel udah. Setiap minggu rencana mau saya bikin ibadah setiap hari. Saya bikin ibadah Setiap setiap hari. hari, Ada 2 perintah. penyembahan, ada 2 puasa. Oh gitu. Iya, ibadah rayanya memang setiap minggu, tapi kan ada tiap hari Kamis, ada KKR tiap hari Selasa. Aku bikin tiap hari Oh. biar persembahannya berlimpah-limpah. Itu ya kan? kira-kira berapa menghasilkan setiap kali ibadah itu? Terus kali lipat. Kalau lokasi 10M berarti hasilnya 1 triliun. 100 T. Enggak. Yang kutanya Triliun lah. breakdown hariannya dulu. Tiap kali mengadakan ibadah itu berapa lah kira-kira masuk duit. Kan harus bayar listrik. Itu kan mainkan lampu band segala macam itu listriknya tokennya mahal itu pasti.
Ya kalau modal 10 miliar berarti per hari itu bisa 100 juta. Gimana ngumpulin umat bisa dapat per puluhan 100 juta? Gila kau udah. Udahlah nggak jadi. Nggak bakal balik modal ini kayaknya kalau bisnis kayak gitu sama kau. Coba kau bayangkan ya. Persepuluhan saja ada 4 konglomerat, udah di hitungan 3 hari udah lunas itu. 4 konglomerat aja masuk. Puluhnya misalnya dia punya penghasilan 1 triliun. Gimana? Ya kan, apalagi yang gabung sama gua kan makanya sebenarnya bisnis yang paling dahsyat di muka bumi ini tuh bisnis. Iya, bikin gereja bisnis paling dahsyat itu. Modal kayak gua punya jangan. Emang iya loh, seperti konglomerat aja masuk ya. 5 konglomerat penghasilannya 1. Terhadap pernyataan teman tadi, dia dibilangkan tadi Roh Kudus itu bukan Allah. Roh Kudus itu bukan ciptaan dan dia bukan diciptakan sama dengan Allah. Berarti yang bukan ciptaan di atas bumi ini dalam imanmu itu 2, Allah dan juga Roh Kudus, oke? Dan Roh Kudus itu bukan Allah. Sekarang saya tanya, dalam imanmu Roh Kudus itu Tuhan bukan? Ya gini, sebetulnya pernyataan dia tadi itu agak kurang berbelit-belit sebetulnya kalau saya dengar tadi. Jadi kan pertanyaannya Roh Kudus itu Allah atau bukan? Dalam pandangan kekristenan kita kan memahami tentang Tritunggal, itu kan yang dipersoalkan ya pasti ya. Karena saya juga nggak bahas Tritunggal, enggak. Tadi aku sama dia nggak bahas Tritunggal. Aku cuma berupaya gini. Pasti akan ke situ karena kan yang dipertanyakan apakah. Nah, saya nggak terlalu dengar semua tadi, cuman pas yang terakhir itu yang pertanyaan apakah Roh Kudus itu Allah atau bukan. Kalau dalam pandangan kekristenan yang saya ketahui, Roh Kudus itu adalah Allah. Oke, apakah pandangan kekristenan Anda tadi mendasar? Mendasar. Oke, di mana tertulis Roh Kudus itu adalah Allah? Gini, dalam konsep Tritunggal saya harus lari ke situ ya untuk menjelaskan. Aja. Kupikir bukan Bang. Kalau menjawab pertanyaan Abang langsung tidak bisa menjawab pertanyaan Abang langsung jawab iya atau tidak, kan tadi minta dasarnya. Nggak kan? gitu loh Dinda, saya minta data, janganlah modal omon-omon di sini, capek. Dari tadi, naik modal omon-omon. Di mana tertulis dalam Bible-mu? Kan kutanya tadi. Bukan. Iman yang kau sampaikan tadi berdasar enggak? Kan kutanya, iya, kau bilang. Kalau memang berdasar, di mana tertulis dalam Bible? Roh Kudus itu adalah Allah, di mana? Ditulis secara eksplisit tidak, tapi punya konsep di dalam Alkitab. Makanya memahami Alkitab itu tidak bisa menurut akal dan apa yang diinginkan otak kita. Memahami Lalu Bible nggak boleh dengan akal. Bisa. Berarti memahami Bible nggak boleh dengan akal. Ya. Oke, berarti fix teman-teman. Bible itu untuk orang yang nggak berakal. Selesai. Salah, ya kan? Bukan begitu. Salah, apa lagi? Bagaimana Abang Faruk menjelaskan tentang kealahan itu dengan akal? Kalau Allah bisa dijangkau dengan akal, maka dia bukan Allah. Saya tidak membahas tentang menjangkau Allah dengan akal. Saya tanya Bible Anda tadi loh, Bible loh. Ya justru itu kan. Justru itu saya menjelaskan. Kok lari ke Allah Anda menjangkau? Bukan, gini Bang Faruk. Bang Faruk gini, kan tadi Bang Faruk kan bertanya. Ada menyatakan menjangkau Allah ilmu dengan akal, tidak. Saya tanya tadi dasar dari Bible, dasar dari imanmu tadi. Ketika mengatakan Roh Kudus itu adalah Allah, ada dasarnya enggak? Ada, kau bilang. Yaudah, di mana dalam Bible dikatakan Roh Kudus itu adalah Allah? Malah kau bilang lagi, Bible itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Makanya gini, saya akan jelaskan. Dengerin dulu, saya akan jelaskan. Yang bilang kan, Bible itu tidak bisa dijangkau dengan akal, betul? Iya, akal itu dalam arti kan Abang menginginkan jawaban. Tahu untuk orang-orang yang nggak berakal, selesai.
salah pandangannya. Gini, dengerin dulu, Kok tak jelasin ya. salah? Suka kau Gini, mau menjelaskan. Gini, Suka Gini, kau mau kenapa- menjelaskan. kenapa Jelas aku Allah? nggak tertarik lagi mendengarkannya. Bukan orang nggak berakal, itu bakal. bukan karena Anda tidak mau. Anda mau memaksakan jawaban sesuai dengan pikiran Anda. Itu aja. Jadi kita Anda udah katakan Anda nggak berakal. Ngapain aku ngomong sama orang nggak berakal? bukan. Gini, saya menjelaskan menurut apa yang dicatat dalam Alkitab. Anda menuntut menurut apa yang Anda mau. Saya bilang ada dasar Alkitab, ada dasar Ya Alkitab, udah, ada. di mana tertulis dalam Bible bahwasanya Roh Kudus itu adalah Allah? Di mana? Kau bilang tadi secara eksplisit tidak ada. Karena Gini. Bible tak bisa dijangkau dengan akal, betul? Begini, Berarti Bible Makanya untuk orang yang dengerin ya. berakal udah habis. gini, dengerin. Begini, Nggak mau, sudah apalagi dibilang dengerin, nggak dalam mau. konsep. Nah, Anda nggak mau dengar Orang yang karena ngomong nggak Anda tahu berakal kok bahwa ngapain? bahwa Anda salah. Anda tidak mau dengar karena Anda tahu Anda salah. Macam mana aku mendengarkan orang nggak berakal? Ah, Bagaimana saya mau menjelaskan? Anda potong terus dan Anda tidak mau mendengarkannya. Nah, bagaimana gimana aku coba? mau mendengar kalian lah, teman-teman? Mau nggak kalian dengarkan dia cakap ini nggak berakal? Terserah kalian lah. Kalau aku nggak, terserah kalian lah. Lah ganti. Dia nggak berakal soalnya. Orang dia ngaku kok Salah. nggak berakal. Bukan Ngapain aku begini, dengarkan? memahami dengan pikiran, memahami dengan pikiran sendiri, dengan Oh, ada kemampuan teking di pikiran bawah nggak ya. mungkin. Gitu loh, harus dipahami apa yang dicatat di dalam Suka kau ngomong apa? Nggak mau aku dengarkan lagi kau ngomong. Orang kau nggak berakal. Orang kau yang ngomong tadi. Hale, selamat pagi agama apa Hale? Hale, Halo. haleluya. Shalom, selamat Agama pagi. apa? Ya, shalom, selamat pagi. Kristen. Haleluya, haleluya. Jaringanmu gak bagus bang. Tuan di Bagana, selamat pagi. Tuan di Bagama. Selamat pagi. Bang Hale, jaringanmu gak bagus bang. Hati aja dulu ya. Agama apa? Selamat pagi. Salam sehat. Ya, agama apa bang? Agamaku harus disebut. Turunlah bang, banyak kali pun ceritamu. Iya enggak? Udah turun. Kalau nggak mau itu kan. Oke teman-teman, di tap-tap layar Bang Faru, ayo dong. Tap-tap layar biar dia nggak rukat. Kita tap-tap layar Bang Farunya. Dan jangan lupa ini si lampu ini kalau nggak salah jangan dinaikkan. Dia ini tuh. Halo. Mode ini aku sengaja nggak ngapain lampu. Ini masalahnya kemarin apa ya? Lupa. Dan jangan lupa ini disaksikan langsung secara live di Baduap TV ya. Secara live ini disiarkan langsung di YouTube Baduap TV. YouTube Baduap TV disiarkan live dan M January Channel. Jadi kalian boleh ke YouTube Baduap TV atau M January Channel dan jangan lupa subscribe, like, komen serta share ya. Dan dari Parosiadi Parempat itu adalah sebentar. Dari Parosiadi Parempat adalah YouTube-nya Bang Faro. Di mana di YouTube itu Bang Faro membuat VT yaitu bagaimana membantah Oten dan juga kegiatan Bang Faro dalam memberikan Jennifer. sabar napa Bang, ya Allah ya Rob. Kan aku nanya host, kakak. Ya kan kamu punya sopan gak? Orang ngomong kamu yang ngomong. Ada sopanmu gak? Orang lagi ngomong loh. Orang lagi ngomong. Udah. Yaudah kamu mau ngomong apa sama host? Jangan lupa ya subscribe dari Paros jadi Perempat. Ya mau ngomong apa sama host? Silakan. Agamamu apa silakan. dulu? Agamamu Agamamu apa? Agamaku Kristen. Anggi. Lanjut. Babang Faruk sampaikan dulu sama mu adiknya aturannya. Kalau kau mau berdiskusi dan saling adu argumentasi silakan on cam adik. Kalau kau tak mampu ya atau tidak mau untuk on cam, kamu punya dua pilihan. Yang pertama kita kaji tema yaitu pertanyaan kenapa sampai saat ini kau masih mengikuti orang dalam kubur. Nah, ini benar ini udah on cam adik. Jangan ngerokok adik. Adik jangan ngerokok. Oh ya. Ya, silakan adik. Ada yang mau ditanyakan adik? Juga.
abang tahu Tuan di Bangarna nggak? Kita manggil apa nih? Aku manggil apa? Manggil adik lah ya. Bentar ya adik ya. Bentar dulu. Oke teman-teman, ya hari ini kita kedatangan tamu. Ini namanya Tuan di Bangarna. Ya. Beliau agama apa kita adik? Iya. Kristen. Oke. Silakan adik. Mau bertanya apa silakan. Bertanya sih tadi dengar-dengar suara TikTok aja, biasa. Kuatkan sedikit suaranya adik, gak denger. Iya lagi di jalan ini. Lagi di Ini pinggir udah jalan. dengar. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau dikaji? Apa mau dibahas? Silakan adik. Gak ada sih mau ditanya. Jadi naik ngapain? Cuman dengar abang aja. Kalau gitu, Babang Faruk boleh bertanya sama adik. Boleh. Abang lah Oke. bertanya, biar saya jawab kan. Oke, kenapa sampai detik ini Anda masih Kristen? Oh, ya itu kan udah sejak lahir abangku. Oh, berarti ngikuti agama nenek moyang lah ya. Ya, oke. Abang udah bertanya sama saya. Oke, Saya silakan. bertanya sama abang ini, kenapa abang Ya, Islam? jangan gini ya, jangan rokok ya, jangan ya. Jangan Iya, rokok. kenapa abang Islam sampai sekarang? Kenapa Oke, nggak masuk karena ke- Oke, karena hanya di dalam Islam lah karena Islam lah adalah agama yang mendapatkan ridho dari Allah. Ali Imran ayat 19. samanya adanya itu juga di kami. Di mana tertulis Kristen Ada. itu? Di mana Kristen itu dijamin oleh Yesus? Ya dijamin lah bang, Di mana tertulis? di Bible lah, di Alkitab. Di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Oke, gini aja bang. Pada hari yang Kita- terakhir, enggak. banyak Enggak, orang Bang. akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami Iya. bermujizat demi Oke. demi namamu, Iya. bernubuat demi namamu, mengusir setan Iya. demi namamu? Pada hari Tahu. itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Tahu, Diusir Bang. oleh Yesus, orang yang memanggil Yesus itu Tuhan. Tahu bang. Sekarang gini aja bang, kalau kita bahasnya isi Alkitab sama isi Al-Quran samanya. Ah, nggak sama lah, beda lah. Sama dari mana? Mana samanya? Sama dari mana? Di Al-Quran nggak ada cerita. Di dalam Al-Quran nggak ada ayat mengatakan, mari kita memuaskan birihi. Iya, Karena suami oke. tidak ada di rumah. Oke, Nggak ada. Enggak, abang bilang tadi nggak sama kan? Nggak ada yang sama. Kita ambil Enggak jalan sama. tengah. Iya, kita ambil jalan tengahnya aja. Agama itu mengajarkan apa? Kebaikan. Apa enggak? Emangnya di situ, Ya. emangnya Kristen Iya. agama? Saya tanya, agama itu mengajarkan kebaikan apa enggak? Agama itu Iya. mengajarkan hukum. Menyampaikan hukum di hukum. pengadilan, Tak hanya abangku. sebatas tentang kebaikan. Inilah. Agama atau din itu Abang. menyampaikan tentang Awak udah hukum. rela manggil abang. Enggak, agama itu mengajarkan kebaikan enggak. Itu aja. Tidak. Enggak. Agama Ih, itu Bang menyampaikan tentang agama hukum. enggak mengajarkan kebaikan Tapi dibilang hukum coba. itu tadi meliputi Ini. segala kebaikan. Fahruk Istighfar coba. Gue nanya itu ya, agama semua mengajarkan kebaikan enggak? Enggak dibilang. Malah hukum dibilang. Ya hukum pergi aja ke sono. Ah, ada aja abang Bro, ini. ya, Bang, Din, ini, Bang, Adinda, tukang- din ini, atau Bang. agama itu tidak sebatas ini menyampaikan tukang kebaikan jual es saja. aja Din. ketawa tuh ini. Iyalah bang. Bang, Ah. semua agama itu mengajarkan kebaikan bang. Nah, Loh, abang Enggak, agamanya saya sikit Bang apa? Faro. Sikit Bang Faro, sikit Bang Agamanya Faro. dasar. Oke. Sikit Bang. Bang Faro. Oke, Tuan. Bang. Tuan, agama menyampaikan Enggak, kebaikan tenang, kan? Ya, ini tenang. saja. Aku sama Os Iya, dulu Tuan, lah, ya Kak. kita ambil tengahnya ya. Kita ambil tengah, dengerin saya. Enggak. Iya, dengerin. Aku belum agama selesai, itu kakakku. mengajarkan kebaikan. Ya, ini kita ambil tengah, Bang. Kakakku. Bang, denger. Aku Agama belum itu selesai, mengajarkan Kak. ya. Tadi kakak Bang, ngomong dengerin gitu. saya, Bang. Nggak ada Kenapa sopan. giliran saya Saya ngomong? belum selesai. Iya, Bang, dengerin, Bang. Iya kan? Ya, agama mengajarkan kebaikan. Iya, betul. Nah, Tadi- sekarang saya tanya. betul. Ah, Tadi iya, kau benar, bilang dengerin saya pengadilan, dulu. hukum. Dengerin saya Mana dulu, nanya? dengerin saya Sekarang dulu. dia bilang iya. Iya, dengerin saya Udahlah, dulu, udahlah. Babe. Ini dengerin saya Banyaklah dulu. belajar, Apakah Kakak. seorang Tuhan? Banyaklah belajar. Apakah Tuhan mengambil istri Banyaklah orang belajar itu mengajarkan dulu. kebaikan? Apakah Tuhan mengambil istri orang mengajarkan kebaikan? Banyak belajar dulu, Jawab. Kak. Tadi kakak Apakah bilang seorang pengadilan. Tuhan mengambil istri orang Hukum. mengajarkan kebaikan? Jawab.
Enggak, gini Jawab, dulu, Bang. gini dulu itu. Jawab dulu. Gak berani kok Kasih jawab dulu kan. kesempatan, aku pengen ngomong sama host bukan sama kakak. Ya silakan. Iya, Apakah tadi menurut abang bilang Kristen tadi itu agama? agama itu nggak mengajarkan kebaikan. Abang bilang Bukan. hukum, Dengar dulu, mengajar adik. hukum. Saya Aduh, tidak abangku, katakan agama itu tidak mengajarkan kebaikan. Ya. Tapi pokok dari agama itu mengajarkan atau menyampaikan tentang din, tentang hukum. Aduh, abang. Adapun kebaikan itu adalah Bang, hasil dari hukum itu abang. tadi. Bang, aku ini orang di jalanan, bang. Ngerti? Nah, dulu udah pelajarin kok adik. Nggak usah sekolah pun aku ngerti, Ketika ada bang. anjurannya bersedekah, kan ada kebaikan Semua ini orang kan, bisa bersedekah, bang. dari Bukan hasil orang perbuatan muslim aja sedekah ini bersedekah. tadi. Tapi sedekah ini tadi bahagian dari hukum. Karena hukumnya bersedekah itu, ya dalam bersedekah itu ada bermacam-macam hukumnya. Ya itu hukumnya itu sifatnya sunnah gitu loh. Hukum-hukum ini tadilah yang melahirkan kebaikan. Jadi jangan dikatakan langsung agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak. Turunnya agama itu menyampaikan hukum. Hukum inilah yang menghadirkan atau melahirkan kebaikan-kebaikan. Itu. Kalau saya tanyakan gini, Kristen itu agama bukan? Kristen agama bukan? Adik, Apa, bang? kalau Kristen agama bukan? Maksudnya Kristen bukan agama. Agama apa bukan? Saya tanya Tanya. loh. Iya, itu Kristen agama apa bukan? Iya, agama lah. Hah? Dia bertanya. Iya, maksud abang tadi Kristen itu agama apa bukan? Iya, Iya kan? jawabannya. Ya agama lah, bang. Oke, sebutkan ayatnya dalam Bible di mana dikatakan Kristen itu adalah agama di mana? Ini jujur aja, kalau aku belajar tentang Alkitab, mungkin aku udah nggak di jalanan kayaknya. Tapi mendingan aku nggak usah terlalu ngerti Alkitab. Karena Jadi aku curhat. susah. Kok curhat? Bang. Kok curhat, Bang? Bukan curhat. Jangan Kakak. curhat lah, Bang. Cukup Kok kita tahu curhat? intinya aja. Agama itu Kok mengajarkan curhat, kebaikan, Bang? nggak ada mengajarkan keburukan. Oke, Nah, sekarang- kebaikan apa yang diajarkan Kristen? Hah? Kebaikan apa yang diajarkan oleh Kristen? Kebaikan apa? Ya kebaikan kita, kehidupan kita sehari-hari itu kebaikan. Iya, kebaikan apa yang diajarkan yang tertulis dalam Bible tentang Kristen? Ngambil Sudah istri dibilang orang. tadi, aku nggak terlalu Anak mendalam meniduri soal bapaknya. Alkitab. Sekarang kita ngambil tengahnya aja. Itu, Bang, dalam Bible-mu, Bang, yang diajarkan dalam Bible-mu, Tuhan ngambil istri orang, bapak meniduri anaknya. Itu diajarkan Bible-mu. Iya. Baru tahu kok kan Tuhan mau ngambil istri orang? Nah, itu diajarkan dalam Bible-mu. Tuh. Ya makanya Tuhan kan mau nggak ngambil usah. istri orang, Bang, dalam Bible. Intinya kita itu nggak usah harus tahu Intinya. isinya itu, biar bukan jadi pedoman buat kita, buat hidup. Matius Itu aja. 28 nomor 19. Beritakanlah Injil ke segala bangsa. Ada ini umat Kristen, si Tuan di Bangarna mengatakan, nggak perlu Ya, tahu Bang. Bible. Kemana? Bang, abang. Abang tadi bilang agama itu mengajarkan hukum. Tor, Dari jangan mana naikkan sih, Bang? dulu biar nggak terganggu moderator. Bang, abang. Apalagi mau kau sampaikan adik? Ya intinya mari kita belajar aja. Cukup abang yang tahu agama abang, agamaku. Ngapain kita harus berdebat? Karena kau Abang nggak tahu jelek-jelekan- agama, karena kau nggak tahu Abang Kristen, jelek-jelekan makanya kau agama ngomong kayak orang. gitu, adik. Nggak perlu, bang. Abang Karena kau mikirkan nggak perut tahu abang Kristen, aja, makanya kau ngomong gimana kayak makan. gitu. Baru gimana sisa hidup abang. Umur abang udah berapa, mikir. Ya kan, anak abang berapa, pikirkan. Nggak perlu harus kita bahas-bahas yang Itu Kau bukan jadi- jadi ya mati kan tinggal kamu mati, kebanyakan. bang. Kalau tentang istri dan anak-anakmu jangan kau pikirkan, upayakan. Dia kabur. Jangan curhat ya. Oke, Kelvin, selamat siang. Agama apa, Kelvin? Kelvin. Ini si Asan ini noise moderator. Lagian tadi dia udah naik moderator. Iya kok Mandi. Kelvin, Asan tadi udah ini sama Bang Paro.
Udah naik tadi Teking, pagi-pagi Teking, kamu yang gak nengok. Dan diturunkan dia. Oke, Bang Paronya itu ada yang nelpon ya Bang Paro ya. Bang Paro itu, tap-tap layar ya Bang.